Dulu pernah mas, gini, Mbak Novi, nek aku ki malah penak nek jadi penyanyi. Wong petani kan panas-panasan, reget-regetan, terus kerjaannya ki rekoso. Nek penyanyi kan penak gitu. Pikiranku mosok mau terjun di dunia itu terus. Ya aku pengen keluar terus mencari tujuan sing lebih baik. Makan, tidur, terus berangkat nyanyi lagi. Kan nyanyinya itu berangkatnya misal pagi toh, terus pulangnya malam. Penghasilan dari YouTube tak buat bantuin orang tua karena orang tua punya hutang mas. Ya wah, pengennya kasih gede-gede terus harganya ini mudah gitu toh. Enggak. Kemarin itu ya itu gagal panen kentang saya mas. Dunia pertanian itu ya enggak pernah dirah sama orang. Kalau enggak ada petani yo enggak bisa makan. Misal kalau enggak ada petani yo enggak bisa makan sayur. Terus petani padi yo enggak bisa makan pakai beras toh. Makanya aku tuh bangga yang sekarang bisa menjadi petani milenial. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novi Lustiana. Saya petani bawang daun dari Solo Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan profesi saya yang sekarang menjadi petani sayur. Sebelum saya menjadi petani itu, profesi saya sebagai penyanyi dangdut. Saya bertaninya sejak tahun 2018, itu saya lagi belajar sampai sekarang. Kalau pas jadi penyanyi dangdut itu pas SMA. Saya lulus SMA itu 2015, itu aku udah terjun dunia penyanyi dangdut. Nyanyinya itu dari desa ke desa. Jadi ini bukan penyanyi yang papan atas gitu, enggak. Ya kesehariannya cuma makan, tidur, terus berangkat nyanyi lagi. Kan nyanyinya itu berangkatnya misal pagi toh, terus pulangnya malam. Jadinya ya cuma seputar gitu aja. Nah awalnya itu kan pas saat durunge pandemi itu kan, wah mosok yo pikiranku mosok mau terjun di dunia itu terus. Aku pengen lah keluar dari zona nyaman. Sekarang kan banyak yang pengen dalam tujuan lagi gitu toh ya mas ya, nggak cuma di dunia entertain. Aku yo pengen lah misal apa ya yang gak usah disuruh-suruh orang. Terus orang tua saya kan gini, kamu meh keluar dari zona nyaman itu apa tetap mau lanjutin? Ya aku pengen keluar terus mencari tujuan sing lebih baik. Aku kan gitu toh. Yo wes aku punya itu lahan dikelola sendiri, terus dimodalin, hasilnya seberapa yo disyukuri aja gitu. Lah terus dari situ aku diajarin cara menanam, merawat. Lah kok ya mengaksikan gitu loh. Happy. Wah tanggapannya tuh banyak banget mas. Ada yang komen gini, The Angel penyanyi kita nih gitu. Sekarang juga tak buktikan. Emang dulu aku tuh nggak bisa gendong terus nanem bawang daunnya nggak bisa loh mas. Sekarang aku gendong ini udah bisa sekarang. Pernah banget itu, pernah banget. Tapi nggak aku masukin ke hati kok. Jadinya cuma tak masukin kuping kanan keluar kuping kiri aja gitu. Dari keluarga. Terus ya tetangga sini kan ladangnya kan deket-deket toh. Terus dibilangin, Novi, cara apa nanamnya tuh seperti ini. Terus meh cari daun gitu ta, misalnya cari daun yuk disemelin kayak gini, diajarin gitu. Yuk tetangga yuk saling memberitahu lah mas gitu. Ya wah, wes modalnya itu udah banyak, malah harganya anjlok. Terus panen nih, kemarin aku panen kentang toh,
Kentang itu aku modalnya sampai juta-jutaan. Soalnya kan ini 3 bedeng tak tanamin kentang semuanya. Lah pas musim hujan turun, wis lebat kayak daunnya kentang ini tuh nggak bisa tahan lama mas. Terus langsung layu. Isinya juga nggak seperti yang saya inginkan. Pengennya kasih gede-gede, terus harganya ini mudah gitu toh. Enggak. Kemarin itu ya itu gagal panen kentang saya mas. Dulu pernah gini, Mbak Novi, nek aku ki malah penak nek jadi penyanyi. Wong petani kan panas-panasan, reget-regetan, terus kerjaan iki reposo. Nek penyanyi kan penak gitu. Guru cuma modal suara, modal tenaga atau mas kayak gitu nek penyanyi. Ya aku nggak gages ngono iki. Yo nek arep dadi penyanyi aku dulu ya wis tau ngerasain. Sekarang aku pengen menjalin dunia yang baru aja. Iya, kegiatanku sehari-hari yo itu rawat tanaman, terus ini matun, ngambilin rumput yang di sekitar tanaman. Kalau tanaman nggak saya rawat, nanti malah gak bisa panen. Yo ngobat, terus nek ini udah jadi bedengan kayak gini yo tak tanam. Ya pokoknya seharian ya kayak gitu terus mas. Oh iya, kalau harga bawang daun sekarang itu dari petani 15.000 per kilo. Kalau kentang mahal mas sekarang. Kalau kentang itu sampai 16. Pernah dulu 11.000. 11.000 pernah aku, 11.000. Yang 11.000 itu pas panen kentang. Pas panen kentang itu harganya 11.000. Aku seneng banget tuh untuk harga 11.000 kijan seneng banget. Lah sekarang lagi nanam malah harga kentang itu naik. Sekarang 16.000. Ya wis gak apa-apa. Yun kalau jadi petani ya kayak gitu. Kadang yo harganya naik, pas naik terus saya nggak punya. Jadinya ya gimana ya? Ya wis disyukuri aja gitu. Kalau harga daun bawang ya sekarang ini mas 15.000, dulu malah sampai 2.500 loh. Sekarang petani lagi jaya-jayanya bawang daun ini naik. Ya kalau sekali panen gak mesti, kadang bobotnya sampai 30 kilo. Nanti dapat 30 kilo ya dikalikan 15.000 berapa gitu. Ya kalau pembelian plastik mulsa itu emang penting ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau memilih plastik ya yang berkualitas ya seperti aku sekarang pakai plastik mulsa dari DGW teman-teman. Jadinya awet banget, bisa 4 kali panen ngono loh. Kalau kerusakan ya dikit-dikit. Soalnya kan kalau pas tak tanam di bawang daun seperti ini, kalau daunnya subur terus tak jedol kan biasanya sobek sedikit gitu pernah. Iya, penggunaan plastik mulsa itu penting banget bagi petani ya. Soalnya apa? Nanti kalau tanahnya nggak diplastikin, terus pas nanam ini rumputnya pada gergoyo, nanti kan kasihan tanamannya nggak bisa berkembang. Jadinya pemilihan plastik itu juga penting, pemakaiannya juga penting. Makanya aku tuh sering memakai plastik karena kan mengurangi pertumbuhan rumputnya itu loh. Pokoknya hama sing paling aku sampai kepala aku pusing itu di daun. Kalau di tanaman kentang itu yunggun daunnya kayak layu, kalau enggak ya berkarat gitu, bercak-bercak. Aduh, aku tuh sampai pusing loh. Ini mau diobatin pakai apa? Itu yang hambatan sing paling gede. Terus aku yang paling cemas lagi ini tanaman bawang daunku ini loh. Karena ini kan tiap hari tak panen terus. Jadinya kan menghasilkan. Kalau nanti nggak tak rawat sampai panen ya itu gelo gitu loh. Ya solusinya diobat. Harus diobat pakai obat ular itu, pestisida sama fungusida. Terus aku yang paling cemas lagi ini tanaman bawang daunku ini loh. Karena ini kan tiap hari tak panen terus.
jadinya kan menghasilkan. Kalau nanti nggak tak rawat sampai panen, ya itu gelo gitu loh. Ya solusinya diobat, harus diobat pakai obat ular itu, pestisida sama fungusida. Iya harus rajin, makanya aku tiap hari itu pagi-pagi aku berangkat ke ladang itu jam 5 loh. Jam 5 itu aku udah di ladang, belum ada orang, terus di sini tuh masih gelap kae. Aku udah di sini udah ngerawat tanaman. Kalau masalah pengairan itu gampang banget, soalnya di atas sana udah ada tandon besar itu, terus dibuatin lagi tandon buat kan jatah-jatahan mas, jadi berapa orang itu dijatah air, nanti giliran gitu, tinggal masang peralon-peralonnya aja, pipa. Iya, sapiku ada 2 kemarin, tapi sekarang udah tak jual. Yuk alhamdulillah bisa buat modal lagi di ladang. Jadi petani itu pekerjaan baku saya, dan sampingan saya sekarang yaitu konten kreator. Kalau di YouTube kontennya ya tentang pertanian, keseharian aku di ladang seperti apa, terus cara merawat tanaman begitu. Ya kalau aku nih disuruh balik lagi ke dunia yang dulu, ya pengen, tapi pengennya tuh pengen nyanyi wae, tapi kalau di panggung wis enggak. Jadi saya mantep ya sekarang, karena sekarang itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain begitu. Udah kalau di YouTube udah ada iklan, itu udah penghasilan dari YouTube tak buat bantuin orang tua, karena orang tua punya hutang mas. Iya, karena orang tua kan dulu punya hutang banyak, terus aku bingung juga, masa yo cuma ngandel ke jadi penyanyi, penghasilannya juga nggak seberapa, tapi hutangnya banyak, aku kan bingung. Ya wes lah, bertani tak ya hasilnya segitu, terus nyambi liane kerjaan sampingan lah, iseng-iseng buat video konten terus diupload, kok banyak yang nonton, terus di YouTube juga ada penghasilan itu. Ya wes, hasilnya buat bantuin orang tua. Ya kalau saya, nek saya kan, misal kalian punya ladang di rumah atau punya ide misal jualan atau punya kerjaan yang lainnya di rumah, ya kita manfaatkanlah kerjaan itu, nggak usah mencari kerjaan yang jauh-jauh, nanti malah tujuannya itu nggak yang seperti kita inginkan. Nah kalau kita punya ide sendiri, misal di rumah ada jualan masak-masakan, ya masakan apa, ya kita itu manfaatkan di HP, kita post. Nah kalau di rumah punya ladang, ya kita manfaatkan tanahnya, kita tanamin sayuran, di polybag juga bisa. Nah kalau udah subur-subur terus dipanen, terus dipost, itu kan ya menghasilkan usaha sendiri tuh. Dari awal saya menjadi petani itu modalnya dari saya nanam brokoli, cuma punya uang 120.000 pas waktu itu pertama-tamanya nanam brokoli, cuma 1 papan itu tanam di atas sana. Harganya ini dulu pas 15.000 per kilo, brokoli sampai gede-gede ngono kae lho. Wah, dan itu untung banget saya balik modal semuanya. Nah di situ terus tak modal lagi, jadi hasil panen terus tak modal lagi, tak modal beli pupuk, terus beli plastik, beli bibit kentang. Nah tipsnya itu gini, kita punya uang berapa, misal mau nanam sayur, ya wes lah punya uang 50.000, yaitu dibelikan bibit, kan bisa kan kita beli yang dederan itu, tidur sendiri paling berapa, 20.000, nanti pupuknya itu pakai pupuk kandang. Pupuk kandang itu kan 1 karungnya harganya
10.000, nanti bibitnya 20.000, nanti yang 20 buat beli bibit apa lagi, kalau nggak beli plastik polybag yang kecil-kecil misal mau ditanam di rumah. Pernah kok mas, dulu saya nanam brokoli satu papan itu nggak panen, makanya saya lagi mikir-mikir nanti tak tanam apa, nek saya tak tanam sayuran nanti nek gagal, nanti kan malah sedih. Jadi ini ya wes aku nanam ini aja dari dulu. Soalnya pertama ya, kalau bawang daun bibitnya nggak usah beli, tinggal ini aja, kan ini dipanen dulu toh, dipanen sih berapa, disemelin dulu, yang lain ditinggal dibuat bibit lagi. Tuh enaknya punya bawang daun seperti ini, enggak bibit ya usah beli, bibitnya sendiri terus tanam lagi bisa dompal meneh. Kalau bibit kentang ini dari Dieng, saya beli di tetangga saya. Kalau tanaman kentang yang sing tak tanam ini jenis kentang 07 itu tumbuhnya langsung tinggi terus. Iya, kalau saya tuh gini ya, kalau omongan tetangga itu cuma tak buat semangat aja, karena kita bisa membuktikan kepada tetangga bahwa kita tuh bisa menjadi petani yang sejahtera, terus bisa membuka peluang usaha gitu loh mas. Kalau misal kita dengerin omongan orang, yo nanti kita nggak ada kemajuan. Ya kalau yang menjanjikan itu pertanian. Karena apa? Biarpun kita menunggu sampai lama, tapi penghasilannya itu menjanjikan kita. Bahwa itu hasilnya itu sampai 1 atau sampai 2 juta atau sampai 3 juta. Kan kita bisa modal lagi. Kalau kita nggak bertani, terus modal dari mana? Kita kan bingung. Jadi yang menjanjikan tuh yang sekarang ini, petani. Kalau pengeluaran dari penyanyi sama petani itu lebih besar yang petani. Iya, karena ladangnya kan luas, jadinya modal pupuk, terus modal plastik, terus modal bibit, terus modal pengobatan. Jadinya pengeluarannya itu besar bertani. Gedenya itu di bibitnya mas. Kalau kentang ya, kalau kentang itu bibitnya mahal. Kalau pengobatan palingan 300 itu udah komplit gitu. Kan ini kan musim terang, jadinya kalau musim terang kayak gitu tuh paling ngobatnya tuh seminggu 2 kali. Menurutku petani itu sangat menyenangkan. Terus dunia pertanian itu ya nggak pernah dirah sama orang. Kalau nggak ada petani yuk nggak bisa makan. Misal kalau nggak ada petani yuk nggak bisa makan sayur. Terus petani padi yuk nggak bisa makan pakai beras toh. Makanya aku tuh bangga yang sekarang bisa menjadi petani milenial.